adek mama mau keluar gitu loh, kayak mama nggak bisa keluar dari sini. Ternyata setelah itu cobaan pun belum selesai ternyata. 3 hari setelahnya, hari Sabtu, itu aku di WhatsApp sama dokter, dari dokter rumah sakit rujukan. Aku di WhatsApp sama dokter bahwa Mbak, ibu itu hasil swab yang kedua keluar dan ternyata hasilnya positif. Agak shock sih sebenarnya, tapi sekali lagi kita tahu resiko yang kita tanggung pada saat itu gitu. Sekali lagi keluarga dilema, apakah mama akan dikembalikan ke rumah sakit atau kita jalani isolasi mandiri di rumah gitu. Dengan memikirkan segala plus minusnya, terus akhirnya kita memutuskan oke, mama akan menjalani isolasi di rumah. Jadi ketika mama itu dinyatakan positif, langsung ada dokter dari puskesmas kecamatan di tempat kami tinggal yang menghubungi saya. Akhirnya hari Senin, tanggal 30 Maret, itu dokter puskesmas datang ke rumah. Satu tim. Jadi alhamdulillah mereka baik sekali di situ. Jadi satu tim datang dengan APD lengkap, dengan ambulans, untuk memeriksa semua anggota keluarga. Semua di rapid test. Alhamdulillahnya pada saat itu kami semua dinyatakan negatif. Segala macamnya memang kita batasi sekali. Jadi mama hanya boleh berkegiatan di dalam ruangan, di dalam kamar. Tapi semuanya kami sediakan bahwa pasien itu sekali lagi kayak kebutuhannya tuh sudah tercukupi kok dengan adanya anggota keluarga yang selalu nemenin walaupun nggak bisa main langsung gitu, tapi kita bisa interaksi dengan cara yang lain gitu. Jadi kita lihat dari jendelanya mama gitu kan, kita kayak jadi anak tuh suka ke jendela mama tuh tiang gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kan itu nggak bisa didapatkan di ruang isolasi gitu. Untuk obat-obatannya itu memang semua di bawah pengawasan dari dokter. Jadi ketika di rumah sakit rujukan, mama itu tidak diberikan obat khusus untuk COVID. Yang saya dengar banyak juga yang mengatakan, mereka diberikan kloroquine. Kalau mama di rumah sakit rujukan memang tidak diberikan. Kenapa? Karena mama termasuk yang kategori yang cukup risky atau beresiko tinggi, sehingga kalau diberikan kloroquine takutnya tidak kuat untuk jantungnya pada saat itu. Jadi mama tidak diberikan obat yang seperti itu, hanya diberikan antibiotik karena mama punya ISK, jadi kayak ada infeksi untuk di saluran kencing. Nah, terus ada beberapa vitamin. Jadi vitaminnya ada vitamin C, vitamin D, terus ada zinc juga. Nah, ketika isolasi di rumah, pengobatan dilanjutkan lagi oleh pihak puskesmas gitu. Kayak 1 hari, 2 hari di isolasi itu kok kayaknya tekanannya lebih besar gitu. Nah, disitulah saya mencoba mencari di mama tuh apa sih yang bikin happy. Pertama happy, yang kedua untuk melupakan semua sakit ini gitu loh. Waktu itu mama mulai mau jahit. Jadi lucu juga, malah jahitin baju buat cucu, jadi buat anak saya gitu.
Jadi kayak pertama jahit pakai tangan gitu kan, terus udah mulai seneng, terus akhirnya mama punya mesin jahit, kita masukkan itu ke kamar gitu loh. Jadi ya selama seminggu, selama 2 minggu itu, terus akhirnya mama malah sibuk dengan menjahit itu kan gitu loh. Jadi ya itu, jadi kayak hobi itu juga termasuk salah satu yang meningkatkan apa ya, kayak semangatnya si pasien gitu. Terus akhirnya sampailah di tanggal 23 April. Alhamdulillah sekali, sehari sebelum Ramadan itu ada berkah lagi, mukjizat datang, dinyatakan bahwa hasil swab keempat mama negatif. Dan ternyata hasil swab yang ketiga, yang tadi aku bilang kok yang ketiga aja sampai itu belum keluar, tapi ternyata yang keempat keluar duluan. Pas dicek ternyata yang ketiga pun sudah keluar dan itu negatif gitu. Jadi istilahnya perjuangan mama selesai. Kalau ditanya motivasi terbesarnya apa, pasti balik lagi motivasi terbesarnya adalah mama sendiri gitu loh. Bahwa mama itu berjuang sakit, mama itu nggak sendirian gitu loh. Jadi kita juga harus support. Keluarga inilah yang harus menjadi support sistemnya untuk si pasien gitu. Jadi selain tadi support sistemnya secara fisiknya, tapi secara psikologisnya juga.